Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala jami'in awalih. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahi khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama anal muhtaramin, juga kepada segenap muslimin muslimat dimanapun berada yang semoga senantiasa dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita pernah mengulas tentang apa itu takwa zahiran wa batinan, kemudian tentang kemungkinan-kemungkinan yang membuat puasa kita menjadi dalam tanda kutip gagal, maka kita perlu mengetahui tingkatan-tingkatan mana dari puasa kita yang selama ini kita jalani. Beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali membuat klasifikasi kelas orang yang berpuasa. Yang pertama, kelas puasa orang yang awam, kelas puasa umum. Dan ini kalau boleh saya sebutkan adalah levelnya puasanya anak SD, di mana puasanya hanya yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, termasuk hubungan suami istri, sejak pagi hari, sejak masuk waktu subuh sampai maghrib. Selama puasanya masih itu saja, maka itu levelnya puasanya orang umum. Kemudian level kedua, puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang spesial, level VIP. Puasa ini adalah puasa yang dilakukan oleh sholihin, ulama-ulama Allah yang betul-betul mendekati level orang yang dekat sekali dengan Allah. Puasa sholihin ini, pola berpuasanya adalah kemauan dan kemampuan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membuat nilai puasanya hancur. Kita tahu Rasulullah cukup ekstrim dalam memberikan batasan batalnya orang yang berpuasa. Khamsun yuftirna shaim. 5 hal membatalkan orang yang berpuasa. Bahasa yang dipakai oleh Rasulullah adalah yuftirna, membatalkan. Dan yang batal adalah shaim, orang yang berpuasanya, bukan membatalkan ujurus shaim atau ajrus shaim, enggak. Yang dipakai Rasulullah bahasanya adalah membatalkan orang yang berpuasa langsung. Seakan-akan begitu beliau tidak berharap umatnya melakukan puasa yang salah, jangan sampai melakukan ini. Seakan-akan puasanya orang yang berpuasa itu batal. Meskipun kemudian oleh ulama ditafsiri dengan membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kizbu, kemudian al-ghibah. Al-kizbu bohong, al-ghibah gosip, kemudian an-namimah adu domba, al-yaminul kazib, kemudian sumpah yang palsu. Itu diantara dari 5, yang 4 ini adalah kesalahan dosa sosial. Dosa sosial itu terjadi karena kita tidak mampu menjaga anggota tubuh kita. Karena itu kriteria puasa kita, semoga suatu saat meskipun hanya 1 hari, meskipun hanya 2 hari, kita diberi kesempatan untuk bisa menjaga anggota tubuh kita pada saat puasa kita. Anggota tubuh yang 6 yang perlu dijaga agar kita tidak tetap bertahan pada level puasanya anak SD, yaitu yang pertama al-awwal ghaddul basar. Maka fuhu anil insani fil nazri ila kulli ma yuzammu wa yukrah. Yang pertama, menjaga pandangan. Menjaga pandangan dan menahan dari anil ittisa fil nazar, dari memandang secara sembarangan, membiarkan pandangan ini liar kemana-mana, terutama wa ila kulli ma
ila kulli man yuzammu wa yukrah. Terutama menjaga pandangan dari hal yang dicela dan tidak disukai oleh agama. Selama kita puasa Ramadan mampu menjaga pandangan kita dari hal yang tidak disukai, dicela, ini tidak bicara di hal yang haram loh ya. Kalau kita memandang ke wilayah yang haram jelas, nggak usah dibahas. Ini yuzam wa yukrah. Hal yang dicela dan tidak disukai. Ketika kita membiarkan mata kita liar memandang ke sana-sana sampai melihat hal yang tidak disukai dalam kacamata agama, maka itu sudah menjatuhkan nilai puasa kita. Jadi kondisi seperti itu betul-betul perlu dijaga. Pertama, pandangan mata. Yang kedua, pandangan mata juga perlu dijaga. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah. Menjaga pandangan mata dari segala hal yang membuat kita terlena sehingga lupa dari Allah dan lupa dari ingat kepada Allah. Ini sangat penting untuk mendongkrak puasa kita. Meskipun mungkin hanya sekali, 2 kali dalam satu hari kita mencoba ketika memandang sesuatu yang mungkin indah bagi para wanita. Sebenarnya bukan hanya wanita saja, para laki-laki yang sudah terbiasa dengan belanja online. Ketika melihat Shopee, kemudian ada yang menarik hati kita, kita cari-cari di mana harga yang paling murah. Maka ini memandang sesuatu yang membuat kita terlena dari Allah. Hal semacam ini perlu kita jaga dari diri kita. Kalau kita bisa menjaganya, maka kita sudah sedikit membuat puasa kita agak terjaga naik level. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu warning kepada kita, an-nazroh sahmun masmumun min sihami iblis. Satu kali pandangan itu seperti anak panah yang dilumuri racun dari anak panah yang dilemparkan oleh iblis kepada kita. Maknanya kita dengan menjaga pandangan, kalau ada hal satu pandangan kita tertuju pada satu titik yang membuat kita kemudian terlena, lalai dari Allah, maka segera hentikan pandangan itu. Karena itu adalah anak panah iblis yang dilemparkan untuk menjebak kita terlena dalam kesenangan kehidupan dunia. Kemudian selain menjaga pandangan mata, kemudian saudaraku muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bagian kedua yang perlu kita jaga agar puasa kita bisa naik level seperti puasanya orang sholihin adalah hifdzul lisan anil hadzban wal kadzib wal ghibah wan namimah wal fahsy. Menjaga mulut. Mulut ini anugerah Allah yang seharusnya menjadi alat bantu kita yang terbaik untuk menggapai kebaikan dunia akhirat. Namun sisi lain kadang mulut menjebak kita, terjerembab dalam kenistaan dan kehinaan, termasuk menyebabkan nilai puasa kita jatuh. Maka yang paling penting yang kedua adalah menjaga mulut ini dari ngobrol-ngobrol rame-rame yang tidak ada gunanya. Ini untuk kawan-kawan yang biasa di kantor-kantor, ketika aktivitas sedang kosong, ngobrol, ngalor gitu, gak jelas, rame-rame, itu dikurangi ketika bulan Ramadan. Terutama ketika puasa, untuk mengangkat level kita. Juga menjaga dari bohong. Kebohongan ini satu kali kita lakukan, maka akan menyeret pada kebohongan berikutnya. Dan kita harus paham bahwa kebohongan atau hoax ini bisa menyebabkan terjadinya peperangan. Proxy war itu adalah perang di media untuk menjatuhkan negara lain, lawan lain, lewat kebohongan yang disebar. Maka kebohongan ini efeknya tidak main-main. Selain itu menjaga mulut dari ghibah, menjaga mulut dari menggosip orang lain. Oke, mungkin banyak di antara kita yang hari-hari ini sudah bisa terkurangi mulutnya dari menggosip orang lain. Tapi maaf, ini melalui
Dajjal gepeng ini, tangan kita, share video-video yang menjelek-jelekan orang lain. Ketika kita satu kali share satu video yang menjelek-jelekan orang lain, kemudian dibaca dalam satu grup oleh 200 orang, maka kita terjebak dalam dosa dari 200 orang tersebut. Kalau kemudian ada 10 orang yang sharing video kita ke grup-grup yang lain, dibaca 200 orang, maka kita menerima dosa yang jariah. Dosa yang akan terus mengalir ketika video kita masih di-share dan dilihat orang lain. Maka selama puasa, jaga betul. Siapa tahu dalam 1 bulan nanti setelah puasa ini, kita menjadi orang yang terbiasa tidak tertarik dengan video-video yang menjatuhkan orang lain, yang potensi menyebabkan kita terjatuh dalam ghibah. Juga menjaga dari namimah. Kalau ini mungkin nggak begitu banyak. Menjadi adu domba. Juga bicara yang keji. Al-fahsy ini bisa bermakna bicara kata-kata yang kotor dalam konteks porno. Kata-kata yang menceritakan hal yang dalam bahasa kita dikatakan saru, tidak layak diomongkan yang terkait dengan pornografi, porno aksi, maka jaga mulut dari mengucapkan itu. Kemudian dari perdebatan yang tidak perlu. Selain itu, membiasakan mulut untuk diam dan berzikir kepada Allah. Ketika selama puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah lain yang kita jalani, mulut kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka insya Allah saat itu puasa kita naik level. Meskipun hanya 1 hari, semoga kita pernah seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, yang penting kita jaga dari anggota tubuh kita selama puasa adalah menjaga pendengaran. Dari mendengarkan dan memperhatikan ila kulli makruhin yang dipilih oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Yaitu mendengarkan, menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak disukai, yang makruh. Kalau yang haram jelas. Kalau yang haram jelas. Termasuk mendengarkan omongan-omongan orang yang di sekitar kita. Kita perlu waspada ketika ada seseorang ngobrol tentang orang lain. Meskipun kita tidak gabung di dalamnya tapi ikut mendengarkan dari jauh, maka saat itu kita juga termasuk ahadul muhtabain, salah satu dari 2 orang yang bergosip. Termasuk dalam konteks keseharian kita mendengarkan musik-musik yang membuat kita terlena dari Allah. Bahkan maaf loh ya, ini saya tidak menyalahkan sholawatan-sholawatan yang merupakan hasil-hasil di media itu. Sholawatan tetap jauh lebih bagus dari musik-musik yang lain. Namun kalau kita mau jujur, dari sholawatan yang ada di media, kita sebenarnya lebih tertarik dengan mendengarkan musiknya, indahnya saja. Kalau yang membaca sholawat seperti saya dengan suara yang cempreng dan lagu yang kaku, tidak mungkin. Panjenengan mau mendengarkan dengan asik, nggak mungkin. Maka mendengarkan sholawat-sholawat di media itu bagus, tapi tidak memberikan nilai pahala. Kecuali bibir kita ikut menggumamkan sholawat itu, baru kita mendapat nilai pahala di sana. Yang keempat, yang perlu kita jaga adalah kafu baqiyatil jawarih anil asam. Menjaga seluruh bagian tubuh dari dosa-dosa ya, perbuatan-perbuatan dosa. Seluruh bagian tubuh. Kaki jangan dilangkahkan untuk ngedet bersama ayam bebek dengan alasan ngabuburit. Ketika seperti itu, kalau kita ngedet dengan ayam bebek, orang yang kita cintai padahal itu bukan istri kita, maka saat itu puasa kita sudah terkurangi jauh. Pengurangannya tidak akan naik level ke level sholihin. Kemudian yang kelima yang perlu kita jaga adalah ini yang paling sulit yang saya katakan ketika kita membahas tentang kegagalan puasa, budaya kita yang menyebabkan kita gagal puasa adalah terkait dengan itu. Yang kelima yang harus kita jaga, tidak membiasakan untuk tidak makan secara berlebihan dalam berbuka ataupun dalam sahur. Semua yang ada diambil semuanya. Semua yang kita inginkan dibeli dan disiapkan. Padahal sebenarnya
makan kita pun nggak begitu banyak, hanya itu saja, nggak lebih ya. Tapi ketika kita nafsu kita untuk makan menjadi berlebih, bertambah di bulan Ramadan di saat kita puasa, maka hakikatnya nilai puasa kita sangat terkurangi pada saat itu. Bahkan ada satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min wi'ain abghadu indallah min batnin mamlu'atin bil halal." Tidak ada wadah yang lebih tidak disukai oleh Allah dibandingkan perut yang diisi penuh dengan makanan halal. Loh, kok makanan halal? Iya, kalau makanan haram jangankan penuh, sesuap makanan haram saja Allah tidak mendengar doa kita dalam 40 hari. Apalagi bila makanan haram yang kita masukkan sepenuhnya ke perut kita. Kalau makanan haram nggak usah dibahas dalam bab mengangkat level kita. Tapi makanan halal yang memenuhi ruang perut kita itu menjatuhkan nilai puasa kita. Kemudian yang paling akhir yang perlu kita jaga adalah ayyakuna qalbuhu ba'da iftari mu'allaqan mudqariban bainal khaufi war raja. Sebisa mungkin hati kita tetap kita sambungkan kepada Allah, jangan sampai kita kepedean. Kadang kita terlalu pede bahwa seakan-akan puasa kita pasti diterima oleh Allah. Hanya gara-gara kita sudah bertarawih, kita sudah ikut tadarus di masjid, di musola, seakan-akan puasa kita pasti diterima oleh Allah. Maka dalam menjaga puasa kita, jaga itu. Jangan kepedean seakan-akan kita pasti diterima. Maksudnya tetap sambungkan hati kepada Allah, minta kepada Allah agar puasa kita diterima dan menjadi bagian yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah, yang pada masanya harapannya adalah menyebabkan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, satu tambahan sebelum saya tutup. Kita perlu tahu bahwa keseharian kita itu, tubuh kita, hati kita itu tergantung kebiasaan. Kebiasaan ini sangat penting kita jaga. Kalau kita biasanya sarapan di sekitar jam 7, maka di kisaran jam 7 hampir pasti perut kita merasa lapar. Kalau kita biasa tidur di kisaran jam 12, sekitar jam 12 pasti kita merasakan kantuk. Dan kebiasaan kita, kebiasaan diri ini dan hati ini bisa dirubah, memunculkan kebiasaan baru. Dengan cara memaksa membuat satu kebiasaan dan kita lakukan berkelanjutan sampai dalam waktu kisaran 3 minggu, maka setelah itu akan muncul kebiasaan baru. Dan insya Allah, menurut pemahaman saya, Allah memerintahkan kita berpuasa 1 bulan, itu tujuannya untuk menciptakan kebiasaan baru yang berbeda dengan 1 tahun sebelumnya. Kalau 1 tahun kita punya kebiasaan A, B, C, D, E, setelah 1 bulan kita munculkan kebiasaan baru, sebenarnya kalau kita mau mencoba di bulan Syawal kita berpuasa, enteng. Namun lagi-lagi, karena budaya kita, lingkungan kita di bulan Syawal, makan makanan yang tidak terkontrol, begitu banyaknya yang menggoda hati kita, begitu banyaknya ruang yang mengajak kita melakukan hal-hal yang terlalu bebas dari sisi makanan, maka kebiasaan 1 bulan yang kita tata menjadi sebuah kebiasaan baru ini rubah lagi. Jadi 1 bulan Ramadan ini mari kita gunakan untuk menciptakan satu style kehidupan, gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang bertakwa. Semoga setelah 1 bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang muttaqin, yang terjaga hati kita, terjaga mata kita, terjaga mulut kita, terjaga telinga kita, tangan dan anggota tubuh yang lain. Sehingga kita betul-betul bisa takwa zahiran wa batinan, yang akhirnya takwa kita naik kelas menjadi takwa khusus, walau yauman au yaumain, meskipun hanya sehari atau 2 hari. Wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.